Yo, what's up guys? Welcome to Daily Screen. So, di video kali ini kita akan melakukan segmen Daily Update. Ada banyak banget informasi-informasi terbaru, khususnya nih Marvel Studio, yang perlu banget kita bahas di kolom komentar di bawah. So, silakan teman-teman buat kalian mungkin punya komen menarik terkait dengan berita-berita heboh ini. Silakan komen di kolom komentar di bawah, dan kita langsung saja di informasi yang pertama. Yang pertama ini ada desas-desus kalau Brie Larson ini ingin berhenti memerankan Captain Marvel. Loh, nggak bahaya tak gitu. Ini imbas dari banyak sekali para YouTuber ataupun konten kreator netizen yang menganggap bahwa film The Marvel ataupun Captain Marvel kedua itu akan flop nantinya. Banyak sekali yang memprediksi seperti itu karena ya kita tahu sendiri bahwa kemunduran dari MCU sejak berhentinya Infinity Saga beralih ke Multiverse Saga yang kebanyakan memberikan konten kepada kita, akhirnya membuat konten superhero itu membuat jenuh ya untuk sebagian orang gitu ya. Dan banyak sekali memprediksi The Marvel akan flop nantinya. Jadi Brie Larson ini menurut podcaster wanita di luar sana namanya adalah Joanna Robinson. Jadi mengatakan bahwa Brie Larson ini mulai meragukan apakah keputusan dari Kevin Feige saat itu untuk membuat dia menjadi center dari Avengers itu tepat, karena dia mulai meragukan aktingnya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini agak sedikit rumit ya kalau aktornya kena mental kayak gini gitu ya, karena gila sih, ini udah dialami beberapa aktor-aktor lain gitu ya. Dan menurut gue sih The Marvel nggak ada masalah. Gue cukup antusias dengan The Marvel. Gue setujunya adalah ketika seseorang itu udah meremehkan suatu film, jadi intinya kita punya ekspektasi yang biasa aja kan. Beda banget dengan film yang kita udah jor-jor, wah ini bakal keren, bakal ekspektasi kita tinggi. Itulah yang terjadi dengan The Marvel. Banyak sekali orang-orang sekarang yang meremehkan, tapi gue yakin bahwa filmnya bakal keren banget gitu ya. Dan keren bangetnya itu diposisikan bahwa film ini bukan yang harus ada Victor Timely, bukan yang harus ada Kang the Conqueror gitu. Enggak, ini anggap saja seperti film solo, lanjutan dari Secret Invasion dan sebagainya gitu ya. Dan kerennya tuh punya kotaknya masing-masing gitu guys. Sejauh ini gue masih sangat optimis dengan The Marvel, dan gue harap bahwa Brie Larson jangan sampai berhenti ya jadi Captain Marvel. Karena Brie Larson, dia ini udah terlahir sebagai Captain Marvel, nggak bisa orang lain lagi karena dia udah memerankan itu gitu ya. Nggak mungkin kayak sinetron Indonesia gitu ya. So sekarang mari kita berlanjut ke berita yang kedua. Ini datang dari Marvel lagi. Ternyata Marvel Studio ini tengah memecat semua penulis dan termasuk juga sutradara dari series Daredevil. Wow. Ada apa ini gitu ya? Karena Daredevil adalah salah satu project Marvel Studio yang benar-benar kita antusias karena kerennya aksinya di Netflix. Ketika pindah ke Marvel Studio, kita benar-benar antusias. Wah, gimana nih mereka akan ketemu sama ini gitu. Sejauh ini kan Matt Murdock ataupun Daredevil udah ketemu sama She-Hulk, udah join di beberapa project dari Marvel Cinematic Universe gitu ya. Tapi tiba-tiba setelah adanya demo SIG Aptra, setelah banyak sekali penulis-penulis yang demon terkait dengan kerja keras mereka yang tidak terlalu dihargai, akhirnya Kevin Feige justru memecat semua penulis dan juga termasuk sutradaranya. Nah, berhubung kita udah riset, kita lihat bahwa ternyata Kevin Feige ini sudah nonton hasil dari syuting awal dari series Daredevil ini. Ternyata sutradara dan juga penulis ini memutuskan untuk di 4 episode awal itu tidak memunculkan Matt Murdock mengenakan kostum Daredevil-nya. Nah, itu adalah salah satu kekecewaan dari Kevin Feige yang, wah ini nggak bisa dibiarin itu, ini bakal gagal total ini lama-lama gitu ya. Jadi kayak project-project mangkrak lainnya gitu. Jadi akhirnya Kevin Feige memutuskan untuk memecat semuanya dan membuat lebih baru lagi karena dia benar-benar pengen punya kualitas. Gue benar-benar merasakan gimana Kevin Feige sekarang kan banyak banget dibully orang sana sini gitu. Enggak, kalau dulu dari Iron Man yang pertama sampai ke Avengers Endgame kan itu kayak dianggap dewa, nggak ada yang bisa mengalahkan gitu ya. Tapi sekarang berbalik gitu ya, itu namanya hidup ya, kadang di atas kadang di bawah. Dan Kevin Feige gue yakin bisa comeback lagi, make Marvel great again gitu ya. So itulah berita yang kedua. Sekarang mari kita lanjut ke berita yang ketiga. Marvel Studio memutuskan untuk semua project ataupun properti yang berhubungan dengan Marvel Studio dianggap canon dengan Marvel Cinematic Universe era sekarang. Wow, itu cukup mengagetkan. Karena baik di Sony, mungkin di Fox, mungkin di Paramount yang sempat ada perintilan-perintilan Marvel Studio in association with
Marvel Studio itu canon dengan Marvel Cinematic Universe era sekarang. Artinya apa? Artinya banyak sekali proyek-proyek dari MCU ke depannya yang bisa saja suatu saat mereka melakukan perjalanan waktu ke sana ke sini, dan itu canon dan itu berhubungan. Setiap kejadian yang ada di luar mungkin yang ada di tahun 2000-an itu bisa saja diceritakan ulang di Marvel Cinematic Universe era masa depan gitu ya. Gua curiganya ini semua dipersiapkan untuk film Deadpool yang ketiga, karena kita tahu sendiri Deadpool kan benar-benar guyon, benar-benar bisa kemana aja gitu, bisa breaking the fourth wall, bisa kemana aja gitu. Jadi Kevin Feige menerapkan konsep ini setelah melihat hasil yang sudah dikerjakan di Deadpool ketiga. Jadi kita bisa ngebayangkan bahwa Deadpool nanti bisa berkunjung ke X-Men Fox Universe, bisa termasuk juga dengan semua project Sony Spider-Man itu juga canon dengan Marvel Studio. Oke guys, itulah berita yang ketiga. Sekarang mari kita lanjut ke berita keempat. Ini datang dari Project Avengers Secret Wars. Kabarnya Avengers Secret Wars akan membawa kembali karakter superhero yang sudah meninggal di fase Infinity Saga. Siapa lagi kalau bukan Iron Man, siapa lagi kalau mungkin bukan Steve Rogers dan juga yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa keputusan ini cukup mengagetkan kalau memang beneran gitu ya. Ini lagi-lagi sumbernya dari Joanna Robinson, dari podcaster luar negeri. Belum bisa dianggap valid, tapi ada kemungkinan, ada sekali kemungkinan sekitar 40%-an gue yakin ada. Karena apa? Karena dengan mengembalikan Tony Stark dan juga Steve Rogers itu memang ada di cerita komiknya guys. Jadi membuat kita hype, seneng. Kalau dibuat dia hidup selamanya lagi itu mungkin suatu hal yang lain gitu ya. Sebenarnya ada beberapa reaksi dari netizen. Ada yang menolak bahwa ini akan merusak apa yang sudah dikorbankan oleh Tony Stark, apa yang sudah kita tangisi selama ini di Avengers Endgame itu akan rusak jika mereka mengembalikan Iron Man ataupun Tony Stark lagi. Tapi lagi menurut gue adalah ini keputusan yang tepat juga, selain untuk mengembalikan hype dari Marvel Cinematic Universe, tapi ini juga membuat ceritanya lebih connect gitu ya, lebih masuk akal gitu ya. Nantinya ke depan setelah hadirnya Iron Man, Tony Stark, juga Steve Rogers dan sebagainya, ini tiba-tiba multiverse ini akan dirubah akibat kekacauan, kekeosan tersebut yang membuat mereka meribut ulang gitu. Bahkan gue sempat lihat di beberapa wawancara, Kevin Feige sempat mengatakan bahwa setelah banyaknya sekitar 32 film dari Marvel, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Marvel Cinematic Universe itu adalah baru di permukaan awal aja. Artinya masih banyak sekali hal-hal yang belum terjamah oleh Marvel Cinematic Universe dan kita menunggu banget gitu ya. Salah satunya adalah mengembalikan Iron Man dari Tony Stark dan juga Steve Rogers dan juga OG lah Avengers lama demi untuk pertarungan yang ada di Secret Wars. Apalagi kalau di cerita komik ada Beyonder, mungkin di sini nantinya ada Kang the Conqueror yang bisa saja mengambil Tony Stark mungkin di universe lain, atau mengambil karena konsep waktu tersebut dicomotlah dari waktu masa lalu dijadikan satu di Battle World, dan kita akan melihat mereka bertarung lagi yang pada akhirnya mungkin entah mereka kembali ke masa lalu, entah konsep multiverse tersebut hancur semuanya seperti yang rumor-rumor yang beredar, kita serah gitu. Yang penting hadirnya Tony Stark, Steve Rogers dan sebagainya itu melengkapi pertarungan epic yang akan terjadi di Secret Wars nantinya. Gue sejauh ini setuju gitu ya. Dan ya sekarang sampailah kita ke informasi yang terakhir. Ini datang dari Spider-Man Tom Holland yang benar-benar membahagiakan. Spider-Man yang keempat akhirnya akan segera dirilis karena sekarang kabarnya sedang dalam tahap pengembangan, sedang penulisan skrip dan juga akan segera melakukan proses syuting. Zendaya masih kembali, Tom Holland tentu masih kembali, dan juga Jon Watts masih menjadi sutradara dari Spider-Man yang keempat ini. Ini keren banget sih, dan apalagi sutradaranya masih sama, tetap bahwa apa yang terjadi di Spider-Man yang ketiga nanti akan relate banget dengan yang terjadi di keempat, dan kita pengen lihat banget bahwa Tom Holland akan menjadi Spider-Man yang sederhana tanpa embel-embel teknologi dari Tony Stark. Dan gue menunggu banget momen itu. Dan kalau kalian, cerita apa yang kalian harapkan dari Spider-Man yang keempat ini? Tentu ada banyak sekali teori. Gue pengen banget buat satu video khusus dengan Spider-Man keempat ini, bagaimana kedepannya, bagaimana ceritanya, dan ya tunggu aja di video selanjutnya gitu guys ya. Nah itulah 5 informasi update di video kali ini. Kalau kalian punya tanggapan terkait dengan 5 berita yang menggemparkan itu, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.